Alat ukur. Kunci roda. Kunci roda. Alat ukur. Alfabeta. Terus sama lima. Radiator kap dasar. Lima. Berarti dua semua. Ini kayak sistemnya langsung. Jadi ya. Jadi kalau banyak dengan kompres itu kita punya beberapa alat yang secara pembawaannya gampang, mudah, dan itu nanti berguna dengan kita memperkirakan tombol areanya di mana. Nah, mungkin kan ada tombol area di situ langsung dihubungkan dengan rem. Di posisi satu mungkin enggak? Tiga butuh enggak kita bawa kunci roda? Belum. Pertanyaannya ini kan biasanya di technical meeting akan dipertanyakan, Pak boleh nggak pakai impact? Sehingga tadi muncul kunci roda. Ya Pak, boleh ya? Boleh nggak? Sebenarnya boleh Pak. Ya boleh. Dengan catatan kesepakatan di awal dari tim juri dan juga Bapak sebagai pembimbing ini disampaikan bahwa kalaupun misalnya tidak diperbolehkan bahwa atau tidak diperbolehkan pakai impact, berarti juga standar momennya harus standar. Tidak boleh lebih. Karena juga ada yang mau promosi juga pas siswanya mau buka kabelan. Apalagi yang paling pertama ini mau punya sewa, pengen jadi tukang ban yang di jalan, ya buku akhirnya kayak turun liftnya. Sampai Pak kebruk besok ya habis. Gitu ya. Kita bicaranya tentang kondisi normal yang dibawa adalah yang pertama adalah multitasker. Multitasker ini ya. Ini yang bagus ya Pak. Bagus semua ya Pak. Kayaknya baru mau juga praktek. Ya, multitasker sekarang itu sama kita kalibasi. Kalibasi mana yang di ohmmeter. Ya, ohmmeter. Kemudian kita langsung melakukan kalibrasi. Fokus di kalibrasi. Tak simpan di video ya. Kalibrasi ini, kalau saya biasanya punya katakan antara yang positif dan negatif ini saya bedakan. Saya selalu pegang positif itu di posisi yang kanan. Kenapa? Ini penting nanti kebiasaan saat proses pemeriksaan. Kalibrasinya tak boleh di Pak. Kali-kali susah lagi. Itu udah kos Pak. Di awal udah kos juga. Awal dari nilainya udah tak dapat. Jadi harus pegangnya begini Pak. Mau dipegang tangan dua, tangan satu juga monggo. Kamu enggak? Kalau nggak bisa mau berarti mungkin dasarnya tidak paling. Kemudian bisa ya, bisa. Oke, itu dasar. Oke. Kemudian pasti ada pertanyaan, nanti kunci juga apa ditambah dengan multi boleh nggak? Ya, sehingga walaupun dalam satu bar itu juga dipisahkan, Pak. Mana yang hubungi dengan alat ukur, mana yang hubungi dengan alat tangan. Terus sama ini Pak, ada obeng plus dan obeng minus. Ini. Ya, kebetulan obengnya gede-gede. Kalau di tempat saya obengnya ada beberapa macam. Dia ada tang lancip Pak. Tang lancip. Ini saya sedikit lebih cepat ya Pak. Kemudian ada kunci ring. Mau pas ring, mau kunci ring, boleh pasang aja Mas Budi. Ya, pasangnya adalah 10 mm. Ya. Oke. Mau masak. Terus yang tidak lupa jangan sampai ketinggalan adalah lap. Ini lapnya nggak ada Pak. Ini nggak ada ya Pak. Kita skip dulu. Terus ada safety item. Anggap lapnya ada ya Pak. Ada nggak di situ Pak? Ada. Oh iya, masih Pak. Coba lagi Pak. Halo lagi Pak. Ini kita bicara tentang kondisi normal secara keseluruhan. Ini tidak hanya dalam konteksnya. Jadi ada mistar atau jangka sorong Pak. Mistar atau jangka sorong ini. Nah ketika ambil mistar atau jangka sorong juga langsung di kalibrasi. Kalibrasi jangka sorong dilihat titik 0.
Dan jangan sekali-sekali melakukan manipulasi seperti ini. No Pak, juri itu akan selalu ngecek alat ukur atau media yang akan dipakai. Jadi juri itu ketika awal kali mau jalan atau mau pakai itu akan lihat alat ukurnya dari masing-masing. Ini bisa nol atau enggak. Nggak bisa nol, dikatakan nol ya sudah, tetap boleh tapi nggak dapat. Udah ya Pak ya? Itu. Oke, masuk. Terus sebenarnya ada lagi Pak, kalau yang standarnya Toyota itu punya tambahan ada oil can. Oil can itu apa? Terus ya. Ya. Oil can. Berapa nanti untuk pelumasan di masing-masing pintu. Gitu ya Pak. Oke, terus apa yang dilakukan? Ini safety itemnya, ini vendornya kayak gini Pak. Betul ya, ini vendornya. Saya konfirmasi dulu, saya belum buka. Betul ya, ini betul ya. Ada vendor, kemudian ada drill cover, ada vendor lagi kiri kanan, kemudian ada seat covernya satu, kemudian ada tali cover. Ini ada kurang Pak? Ya, floor mat dan stick cover. Itu wajib dibawa semuanya. Dijadikan satu di bak. Kemudian kalau tadi Mas Sudi sudah jelaskan bahwa kita nggak punya posisi 4, posisi lift, ya kan? Posisi di bawah, di tengah, di atas dan di bawah lagi. Terus gimana caranya? Ya kan? Jadi kita masuk ke dalam mobil Pak, sambil ini di bawah. Ya. Apanya Pak? APD ini. Tadi belum Pak? Belum. Jadi safety item yang berhubungan dengan penggunaan itu sebenarnya boleh nggak dipakai dari awal? Boleh. Boleh nggak kalau pas posisinya di atas saja? Boleh Pak. Sarung tangan. Nah, untuk yang sarung tangan itu sebenarnya dari pekerjaan itu juga bisa di skip Pak. Kalau kita hubungannya dengan di pekerjaan yang di dalam, sebenarnya belum butuh sarung tangan. Sarung tangan itu dipakai di mana? Di rem. Betul? Di engine room. Ini mana lagi Pak? Under body. Kalau dipakai dari awal boleh. Nah, bunganya ada. Ini sarung tangan punya nggak Pak? Ada punya nggak Pak? Kalau punya nanti saya kasih contoh cara pakai dan lepas sarung tangan Pak. Jadi sarung tangan itu terkadang ketika kita udah pasang, kita mau ngecek contoh lah, misalnya mau cek ring atau fuse. Enggak lah Pak. Terus dilepaskan, terus pasang lagi kan? Dan ketika pasang lagi belibet kan? Itu ada caranya Pak. Itu ada caranya. Jadi dalam sesi pelatihan, kontes atau apapun itu sebenarnya Pak Guru itu di awal itu mencari dulu Pak. Baru nanti ditularkan ke siswanya. Jadi saya kasih tahu kenapa ada beberapa sekolahan yang memang rutin juara terus. Ya memang dari Pak Gurunya sendiri juga terus improvement. Jadi tidak hanya ini anak-anak masuk ya, kamu nanti besok ikut kontes tidak hanya itu Pak. Jadi Pak Gurunya selalu upgrade terus. Oke, sambil dicarikan mungkin ada sarung tangan kalau ada gitu ya. Nah, kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke kendaraan. Untuk kebersihan Pak, kebersihan alat dan media. Ya, ini rada-rada bisa dikatakan acting ya Pak. Actingnya itu ada yang persiapan alat, kemudian pakai lap gitu ya. Obeng, obeng. Jadi jangan ditumpuk semuanya di atas Pak, ini penuh nanti. Seringkali kan yang dilakukan seperti itu Pak. Jadi semuanya ditumpuk di atas, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan itu jadi bingung ini mau ditaruh di mana dan akhirnya ada potensi jatuh. Ketika ada potensi jatuh terutama alat ukur biasanya udah panik. Nah, itu dikurangi nilainya dikurangi tidak. Akhirnya yang terpikirkan adalah yang minusnya tadi, bukan yang fokus ke kerjanya. Ya, boleh Pak dilakukan, silakan. Tapi kalau memungkinkan ya memang kalau pas ngecek ya silakan sambil dilap sedikit nggak masalah. Itu tergantung jurinya. Karena itu nilai kebersihan itu biasanya nilai
Nilai kalau nggak dapat semuanya itu nilai bonus. Udah nggak dapat semuanya, kebersihan udah nggak dapat, ya nilai jadi nol gitu. Itu nilai apa ya, bonus yang kita lihat bahwa oh ini nggak ada nilainya, kasihan lah, itu nggak sarane gitu. Itu kan. Jadi ya minor lah. Tapi berkaitan dengan pengukuran wajib kalau itu. Kalau dengan pengukuran wajib Pak kebersihan. Tapi kalau hubungannya dengan awal-awal itu belum terlalu signifikan. Oke ya Pak, kemudian kita lanjutkan ke kendaraannya. Kuncinya jangan lupa di bawah. Biasanya kadang-kadang lupa Pak. Ya, langsung ketika kita mau masuk, jadi apa yang dilakukan kira-kira Pak? Pertama, boleh nggak ini taruh di bawah?